Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Agustinus Kalai dengan NIM 13211340022, kelas 3B, jurusan Administrasi Bisnis Terapan, Politeknik Negeri Ambon. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh volatilitas penjualan, volatilitas arus kas operasi, dan utang terhadap persistensi laba. Pendahuluan Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan hasil dari alam untuk produk pertanian. Dari sektor pertanian menghasilkan seperti palawija, sawit, padi, kedelai, kacang tanah, dan lain sebagainya. Berinvestasi di perusahaan sektor pertanian akan memiliki risiko yang cukup besar karena dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan negara rawan bencana. Terdapat dua iklim yang berbeda, yaitu iklim panas dan iklim hujan, sehingga akan berpengaruh dengan hasil panen. Jika hasil panen memiliki kualitas buruk, maka mempengaruhi kelangkaan bahan baku yang akan dijual oleh perusahaan, sehingga penjualan mengalami penurunan. Jika terjadi penurunan penjualan, maka akan mempengaruhi laba perusahaan. Penjelasan di atas merupakan faktor eksternal dari upaya perusahaan dalam mempertahankan labanya. Hasil penelitian Fanani tahun 2010 menyatakan bahwa terjadi kolerasi yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan persistensi laba. Sedangkan Sulastri tahun 2015 menyatakan tidak terjadi kolerasi yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan persistensi laba. Sehingga terdapat perbedaan hasil antara penelitian Fanani tahun 2010 dan Sulastri 2015. Persistensi laba dapat dipengaruhi oleh faktor internal lain, yaitu volatilitas arus kas operasi. Variabel ini dapat diadopsi dengan Dekau dan Diktif tahun 2002 dengan Fanani 2010. Angka arus kas operasi akan berbeda-beda setiap periodenya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga nilai akan sulit untuk diprediksi. Jika perubahan nilai volatilitas arus kas operasi sangat signifikan dalam waktu yang singkat, maka dapat diidentifikasi bahwa nilai arus kas operasi terjadi pencatatan dalam laporan keuangan, sehingga hal ini akan mempengaruhi perusahaan dalam mempertahankan labanya. Hasil penelitian oleh Kusuma dan Sugiarto tahun 2014 menyatakan bahwa terdapat kolerasi yang signifikan antara volatilitas arus kas operasi dengan presentasi laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sulastri 2012 menyatakan bahwa terdapat kolerasi yang signifikan antara volatilitas arus kas operasi dengan persistensi laba. Berdasarkan perbedaan tersebut, penulis akan melakukan penelitian kembali pada variabel tersebut. Utang juga termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi persistensi laba. Utang diadopsi dari Linawati tahun 2015 dan Fanani 2010. Utang merupakan pinjaman perusahaan untuk dijadikan modal usaha, baik dengan meningkatkan usaha atau memulai sesuatu usaha. Sehingga besarnya utang akan mendorong pihak perusahaan untuk meningkatkan usahanya agar lebih maju, guna mendapatkan pandangan yang baik di mata investor atau auditor. Hasil penelitian oleh Putri dan Supapmi tahun 2016 bahwa terjadi kolerasi yang signifikan antara utang dan persistensi laba. Sedangkan Saada Fadila dan Nurhayati tahun 2017 bahwa tidak terdapat kolerasi yang signifikan antara utang dengan persistensi laba. Dari perbedaan hasil tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian ulang untuk pembuktian kolerasi antara utang dengan persistensi laba. Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia, pada tabel 1.1 diketahui bahwa 4 perusahaan sektor pertanian periode 2016 sampai 2018 mengalami fluktuasi laba dan mencerminkan indikasi ketidakpersistenan pada laba perusahaan. Tabel 1, laba perusahaan sektor pertanian terdaftar di BI tahun 2016 sampai 2018. Berikut ini adalah tabel tersebut. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa laba perusahaan tidak stabil setiap tahunnya. Perusahaan memperoleh angka laba yang tinggi pada tahun tertentu, tetapi tahun berikutnya menurun, atau sebaliknya. Laba menjadi elemen yang cukup luas untuk menggambarkan
kinerja perusahaan serta informasi laba menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan. Sehingga penelitian ini perlu dilakukan karena persistensi laba dapat digunakan untuk melihat perusahaan dalam mempertahankan labanya serta membantu memberi informasi mengenai kondisi perusahaan. Artikel ini berbeda dengan artikel terdahulu. Perbedaannya terletak pada objek pada tahun penelitiannya. Jika penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan objek perusahaan manufaktur, tetapi penelitian ini menggunakan objek perusahaan yang bergerak di sektor pertanian. Tahun penelitian pada artikel ini menggunakan 10 tahun, sedangkan artikel terdahulu menggunakan 10 tahun penelitian kurang dari 10 tahun. Pada artikel ini terdapat rumusan masalah, yaitu apakah volatilitas penjualan, volatilitas arus kas, dan hutang memiliki pengaruh terhadap persistensi laba. Tujuan penelitian ini digunakan untuk mencari bukti empiris pengaruh volatilitas penjualan, volatilitas arus kas, operasi, dan hutang terhadap persistensi laba. Landasan teori sinyal informasi merupakan unsur yang penting yang dibutuhkan oleh investor untuk mengetahui kondisi perusahaan. Teori yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian adalah teori sinyal. Menurut Ross pada tahun 1977, teori sinyal dapat dibagi menjadi dua, yaitu sinyal baik dan sinyal buruk. Sekarang kita masuk pada pembahasannya. Yang pertama yaitu pengaruh volatilitas penjualan terhadap persistensi laba. Berdasarkan teori sinyal Ross pada tahun 1977, variabel volatilitas penjualan dapat memberikan informasi kepada pihak investor mengenai banyaknya penjualan dalam satu periode. Jika informasi volatilitas penjualan pada perusahaan terjadi perubahan sangat signifikan setiap periodenya, maka hal ini dapat diindikasi bahwa terjadi kesalahan estimasi pada nilai penjualan dan tidak menunjukkan nilai penjualan yang sebenarnya, sehingga persistensi laba akan turun. Penjualan dapat dijadikan sebagai sumber utama memperolehan laba satu perusahaan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menemukan hasil penelitian volatilitas penjualan terhadap persistensi laba. Menurut Sulastri pada tahun 2014 menyatakan tidak terjadi korelasi yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan persistensi laba. Menurut Indra pada tahun 2015 menyatakan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan persistensi laba. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis, yaitu volatilitas penjualan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persistensi laba. Yang kedua, pengaruh volatilitas arus kas operasi terhadap persistensi laba. Menurut Ross, pada 1977, variabel volatilitas arus kas operasi memberikan sinyal berupa kondisi arus kas operasi setiap periode. Karena keluar atau masuknya kas akan mempengaruhi laba perusahaan. Jika terjadi perubahan yang signifikan dalam waktu yang singkat pada nilai arus kas operasi perusahaan, maka dapat diindikasikan bahwa terjadi kesalahan dalam pencatatan. Informasi yang diberikan sinyal buruk karena arus kas operasi tidak menunjukkan keadaan sebenarnya, maka hal ini akan mempengaruhi persistensi laba perusahaan. Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 1944 menyebutkan bahwa arus kas merupakan kegiatan yang berupa keluar dan masuknya kas dalam satu perusahaan. Kegiatan keluar dan masuknya kas satu perusahaan dapat menghasilkan laba. Persistensi laba suatu perusahaan dapat dilihat melalui nilai arus kas operasi setiap periodenya. Tetapi nilai yang dibutuhkan ialah nilai yang stabil dan tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan, sehingga akan mudah untuk memprediksi laba di masa depan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengemukakan hasil yang berbeda pada volatilitas arus kas operasi terhadap persistensi laba. Lutfia 2016 menjelaskan bahwa tidak terjadi korelasi yang signifikan antara volatilitas arus kas operasi dengan persentase laba. Menurut Sulastri pada tahun 2015 menjelaskan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara volatilitas arus kas operasi dengan persistensi laba. Berdasarkan hasil penelitian yang dihasilkan, maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis, yaitu volatilitas arus kas operasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persentase laba. Sekarang yang ketiga, kita membahas tentang pengaruh hutang
terhadap persentase laba. Menurut Ross, pada tahun 1977, perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi, maka persentase laba yang dimiliki akan meningkat. Tingginya hutang suatu perusahaan juga dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Hutang juga dijadikan sebagai sumber dana suatu perusahaan yang diperoleh oleh pihak kreditor untuk menjelaskan aktivitas perusahaan. Dari hutang tersebut, perusahaan berusaha untuk mengembangkan usahanya serta memperoleh laba yang diinginkan. Hutang dapat mempengaruhi persistensi laba perusahaan. Hutang menuntut perusahaan untuk membayar dengan sesuai dengan tempo yang telah ditentukan. Perusahaan akan mengalami kegagalan jika tidak mampu melunasi hutang. Sampai jatuh tempo yang telah ditentukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menemukan hasil penelitian hutang terhadap persentase laba. Berdasarkan penelitian dapat dirumuskan sebuah hipotesis, yaitu hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap persistensi laba. Demikian penjelasan dari saya mengenai materi tersebut. Sekian dan terima kasih.